Kami CGP Angkatan 8 Jakarta Timur akan mempraktikkan coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Saya Karlina dari SDN Pondok Ranggon 03 Cipayung, Jakarta Timur. Saya Rifatil Fariha dari SDN Cilangkap 01 Pagi, Jakarta Timur. Dan saya Sylvia Nurdi dari SD Anaja Cipayung, Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah baik Bu Lina. Hari ini katanya mengadakan coaching ya? Iya Bu. Bersama siapa? Dengan Bu Silvi. Dengan Bu Silvi. Oh iya. Baik Bu, sebelum mengadakan coaching ini ada beberapa hal yang harus dibicarakan sebelum coaching. Gini Bu, ketika coaching itu kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Jadi dari kegiatan coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah satu, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang dikembangkan secara spesifik? Dari ketiganya yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Karena dari keduanya itu diharapkan nanti saya mampu memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan diri coaching sendiri. Nah, selain itu di sini ada beberapa indikator ya Bu, dari indikator apa saja yang indikator dari ketercapaian kegiatan coaching ini? Diharapkan coaching nanti dapat mengembangkan diri dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi yang muncul dari ide-ide baru yang dimunculkan dari coaching sendiri. Kemudian mampu mengembangkan potensi diri coaching dan memiliki rencana aksi. Oke, baik. Nah, mohon diingat ya Bu, ketika proses kegiatan coaching, Ibu harus mempersiapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, diantaranya itu kemitraan, terus proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan selain itu, ketika proses coaching, jangan lupa Ibu harus sesuai dengan alur cerita. Nah, saya akan mengamati ketika proses coaching, kemudian saya akan catat apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Nah, kemudian saya akan tunggu hasil dari coaching nanti. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rifa. Selamat siang Bu Silvi. Selamat siang Bu Rifa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf ya saya terlambat, macet. Oh iya. Udah lama ya? Ya, kayaknya baru 5 menitan lah. Nggak apa-apa lah sambil nunggu-nunggu ya. Iya. Apa nih yang mau diobrolin Bu Silvi? Kayaknya penting banget. Iya nih, kayaknya saya butuh cerita-cerita nih sama Bu Rifa, makin nanti Bu Rifa bisa ngasih masukan. Boleh. Oke, jadi gini Bu Rifa, sekarang ini kan saya mengajar di kelas 4. Ya, mungkin Bu Rifa juga tahu ya kalau kelas 4 itu kan basic banget untuk pelajaran matematikanya itu mereka harus kuat di perkalian dan pembagian. Masalahnya yang saya lihat sekarang ini anak-anak tuh sebagian besar justru mereka kesulitan di perkalian dan pembagiannya ini Bu Rifa. Sedangkan materinya sudah lumayan berat. Kita akan ketemu dengan bilangan cacah besar, KPK, FPB. Ya itu semua kan dasarnya perkalian dan pembagian. Iya, berarti kita yang mau kita obrolin ini tentang kesulitan perkalian dan pembagian, operasi hitung perkalian pembagian lah pada anak-anak ya. Apapun lah yang berkaitan dengan perkalian pembagian. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang ingin Bu Silvi dapatkan? Ya, saya berharap Pak Bu Rifa bisa dapat memberikan saya penguatan atau apa, bagaimana agar supaya saya bisa
mewujudkan kemampuan anak saya dalam perkalian pembagian ini, Bu Rifa. Kemampuan Bu Silvi sendiri pada kesempatan ini untuk melakukan perubahan pada anak-anak itu bagaimana? Ya, Apa yang bisa Ibu Silvi lakukan untuk melakukan perubahan pada anak-anak? ya, saya mencoba Indikator dari keberhasilan dari pertemuan ini, Bu Silvi. ya, saya berharap dari 32 anak murid saya itu, Bu Rifa, paling tidak mereka sudah bisa menguasai perkalian dan pembagian itu ya sekitar 70%-nya lah dari anak-anak itu gitu. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya baru 25% gitu, pasti jauh dari harapan. Oke. Kalau dari kemampuan anak sendiri, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira anak-anak ini ada pada skala berapa? Memang anak-anak tuh ada yang kemampuannya bagus, Bu Rifa, tapi memang ada juga yang masih jauh dari harapan. Baik, tapi kalau dirata-ratakan mungkin skalanya sekitar 50. Oh, 5 ya. Nah, setelah pertemuan ini kira-kira level berapa yang Ibu ingin lakukan perubahan pada anak-anak? Anak-anak ini bisa berubah pada level berapa? Ya, dengan apa yang ada dan saya sudah mengetahui kondisi anak dan juga saya nggak mau terlalu muluk-muluk dengan kemampuan anak ya, palingnya tidak mereka mencapai level 7 saja itu sudah sangat bersyukur sekali. Nah, untuk merubah itu strategi apa yang Ibu butuhkan tuh? Ya, untuk merubah itu ya sepertinya saya butuh banyak untuk memberikan latihan soal, Bu Rifa. Terus juga mungkin saya memberikan latihan soal, menjelaskan berulang-ulang, drilling ya. Saya juga mungkin akan coba membuat worksheet, mungkin lembar kerja siswa itu juga saya akan buat, dan supaya juga anak tidak bosan. Ya, namanya anak-anak ya pasti senang bermain ya. Mungkin juga saya akan coba buat games yang tentang berhubungan dengan matematika, Bu Rifa. Kan ada beberapa games tuh yang kita bisa kaitkan dengan pelajaran matematika. Gitu. Ini untuk kira-kira Ibu Silvi itu target yang Ibu harapkan ini anak-anak mampu melakukan perkalian, pembagian itu kita harus ada target ya. Kira-kira target Ibu berapa lama? Ya, dengan apa yang saya sampaikan, ya saya berharap sih kalau ini berjalan semua dengan baik, paling tidak saya punya target 2 bulan lah. 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, untuk mewujudkan ini semua supaya berjalan dengan baik, kira-kira siapa yang akan Ibu Silvi libatkan dalam kegiatan ini? Ya, pastinya saya karena ini berkaitan dengan murid, pasti saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid, karena kan selain dengan guru, yang tentu yang anak-anak ini banyak dengan orang tua murid ya. Jadi mungkin nanti setiap informasi atau tugas atau apa yang misalkan saya memberikan worksheet, itu akan saya sampaikan, Bapak Ibu ini ada worksheet yang anak harus lakukan di rumah, atau misalkan Bapak Ibu ini ada tugas anak misalkan untuk jadi intinya saya mengkomunikasikan terus dengan orang tua murid. Baik, berarti ada komunikasi dengan orang tua ya, kerjasama dengan orang tua Ya, ya, nanti kan kalau nggak dikomunikasikan nanti seakan-akan kok nggak ada tugas, nggak ada apa gitu kan. Jadi gimana mereka mau mensupport anaknya dari rumah? Nah, berarti nanti dari kegiatan ini supaya dapat hasil anak-anak juga maksimal ya dalam perhitungan perkalian pembagian, kemampuan berhitung ya, gitu. Nah, kira-kira nanti kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat hasil dari rencana aksi Bu Silvi ini? Ya, paling enggak 2 bulan setelah inilah Bu Rifa, mudah-mudahan ada perkembangan, ada peningkatan di kemampuan pembagian dan perkalian murid-murid saya, Bu Rifa. Berarti Bu Silvi udah ketemu belum solusinya tadi untuk menghadapi masalah anak-anak? Kayaknya udah lumayan ketemu ya, Bu Rifa ya. Ternyata kan solusinya ada di Bu Silvi sendiri ya. Iya, tadi dengan memberikan strateginya tadi memberikan anak-anak dari soal,
Terus juga saya melatih berulang-ulang di kelas dengan soal. Juga saya juga memberikan worksheet latihan yang memperkuat mereka untuk setelah diri kasih worksheet. Nah, selain itu juga yang tadi supaya mereka nggak bosen soal bertemu dengan angka kamu, saya mereka akan coba saya kasih games yang tapi tetap nggak berhubungan dengan matematika juga. Bagus dengan saya coba berkolaborasi dengan orang tua. Kalau dari rencana tadi, komitmen Ibu Silvi sendiri gimana? Ya, jadi saya akan mencoba menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, seperti membuat soal dalam bentuk worksheet, dan melakukan drilling lebih rutin lagi, sekaligus juga tetap berkolaborasi dengan orang tua. Oh gitu ya Bu Silvi. Baik Bu Silvi, tadi dari obrolan-obrolan kita ini ternyata solusinya sudah Ibu Silvi dapatkan belum? Alhamdulillah sudah, Bu Rifa. Terima kasih ya Bu Rifa sudah memberikan penguatan untuk saya. Sama-sama, semoga bisa rencananya berjalan dengan baik. Amin, semoga. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Silvi. Terima kasih Bu Rifa, sehat-sehat selalu. Amin. Tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Rifa. Tadi saya sudah memperhatikan ya, mengamati bagaimana Bu Rifa coaching. Gitu. Nah, apa saja yang didapat Bu Rifa ketika coaching tadi? Dari kegiatan coaching tadi saya sudah mengikuti alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian yang ketiga menemukan rencana aksi dari coaching itu sendiri dan tanggung jawab dari coaching. Gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching ya, gitu. Salah satu tujuan, mengidentifikasi, mengarahkan melakukan coaching untuk merencanakan tindakan ya, tindak lanjut, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan tersebut ya. Saya ini Bu, menurut saya tadi yang Bu Rifa lakukan dengan Bu Silvi itu sangat luar biasa sekali ya Bu, sangat bagus. Kemudian ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Tadi yang pertama, Ibu sudah selesai dengan alur Tirta ketika coachingnya. Kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga sudah sesuai dari tujuan, identifikasi, mengarahkan coaching untuk melaksanakan rencana tindak lanjut dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut. Nah, ada satu lagi nih Bu, ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah kegiatan coaching tadi? Setelah melakukan coaching tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot, karena di situ kuncinya dalam coaching. Jadi saya ingin dapat lebih baik lagi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali ide-ide baru dari coaching itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Rifa. Sudah bagus sekali ya melakukan coachingnya. Semoga kedepannya Bu Rifa dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu ya. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Silvi, apa kabar? Afternoon. Karena kondisi kayak gini ya, cuacanya bersahabat. Kurang bersahabat. Selalu menjaga kesehatan ya Bu. Selalu sehat. Kita sendiri ya. Tadi maaf Bu Lina nggak bisa saya nggak tahu kalau boleh telepon. Tadi ada orang tua yang mau konsultasi sedikit tentang perkembangan anaknya. Oh gitu. Tidak apa-apa Bu Silvi. Tadi makanya saya ketika melakukan itu tidak diangkat, akhirnya langsung WA aja ke Bu Silvi. Seperti Bu Silvi sedang sibuk kata saya. Iya. Dari WA tadi saya lihat Bu Lina mengabarkan mau ada kegiatan coaching hari ini. Iya betul. Ya. Sekali Bu. Dengan Rifa ya. Iya, saat ini saya akan coaching
coaching dengan kita. Nah, dari kegiatan coaching ini rencana Bu Lina punya rencana kompetensi apa yang akan Bu Lina kembangkan? Ya, coaching yang saya kembangkan untuk kompetensi desain. Ya, desain ini adalah kehadiran penuh ya ketika saya coaching, saya menghadirkan diri saya penuh untuk mendengarkan, yang menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga harus bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Baik, dari 3 kompetensi ini yang akan Bu Lina fokuskan ke yang mana? Dari ketiga kompetensi ini yang saya fokuskan itu pada melontarkan pertanyaan yang berbobot. Dan karena dengan pertanyaan yang berbobot saya dapat menggali atau mengidentifikasi potensi pada diri coaching seperti itu. Baik, Bu Lina, nanti selama proses kegiatan coaching saya akan mendampingi dengan mengacu kepada rubrik penilaian ya Bu. Baik, nah jadi nanti Bu Lina juga jangan lupa selama proses coaching Bu Lina tetap menerapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, yang alur tirta di mana harus ada tujuan coachingnya itu harus jelas. Yang kedua, Bu Lina juga harus bisa mampu mengidentifikasi masalah coachingnya bagaimana apa. Yang berikutnya adalah rencana aksi dan tindak lanjut. Bu Lina harus juga menangkap itu adalah aksi tindak lanjut dari coachingnya dan tanggung jawab si coaching. Gitu Bu Lina. Ya, siap Bu. Saya sesuai dengan prinsip coaching. Ya, jadi Bu Lina tetap memperhatikan alur tirta, prinsip-prinsip coaching. Ya, semoga nanti selama proses kegiatan coaching, oh ya satu lagi nih ada prinsip-prinsip coaching yang saya lupa sampaikan. Yang pertama di mana prinsip ini harus menggali kemitraan nih antara coach dan coachnya. Yang kedua harus ada percakapan kreatif, ya bisa dikembangkan di selama percakapan itu. Yang ketiga juga dalam proses coaching ini juga harus maksimalkan potensi siapa si coachnya. Ya, semoga kegiatan coaching nanti yang dijalankan dapat dengan berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih Bu Sylvie. Saya akan berusaha ya Bu ya, saya akan berusaha untuk coaching dengan Bu Rifa sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Semangat Bu Lina. Semangat Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar Bu Rifa? Alhamdulillah baik. Tadi Bu Rifa telepon saya. Iya nih Bu Lina, saya pengen di coaching sama Bu Lina. Aku ada apa ya nih? Kayak Serius banget Bu tanya coaching hari ini. biasalah Bu Lina, masalah belajar anak-anak di kelas ya, gitu kan. Nah, anak-anak saya kan sekarang dengan kelas 5 nih. Iya. Materi kelas 5 terutama matematika itu kan sebenarnya udah tinggi ya, sudah sampai ratusan ribu gitu kan. Nah, tapi kemampuan anak-anak dalam perkalian bagian ini masih rendah gitu kan, masih taraf yang masih puluhan atau ratusan gitu, sedangkan yang dicapai kan harus ratusan ribu kemampuan yang harus dicapai gitu kan. Jadinya saya sih kok gimana ya caranya supaya anak-anak ini menguasai materi kelas 5 ini, terutama bidang matematika ya. Nah, berarti di sini permasalahannya anak kesulitan ya, misalnya ada hambatan belajar ketika pembelajaran matematika itu. Nah, apa sih yang diharapkan oleh Bu Rifa pada permasalahan ini gitu? Ya, yang saya harapkan dari pertemuan ini, saya itu nantinya bisa ya gimana anak-anak itu nantinya mudah belajar perkalian itu, dia menguasai perkalian dengan mudah, bisa operasi hitung perkalian dan pembagian sampai ratusan ribu. Ya,
mengerjakan perkalian dengan mudah ya, perkalian dan pembagian dengan mudah. Dan di sini ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Terus indikator dari keberhasilan yang kita obrolkan nih, apa sih indikatornya? Ya, pastinya anak itu bisa mengerjakan soal perkalian sampai ratusan ribu, kemudian membagi bilangan sampai dengan ratusan ribu gitu, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, itu ya tadi tujuan yang diinginkan ya Bu ya. Kemudian sekarang apa namanya, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan perubahan pada peserta didik ini? Kesempatannya ya, saya mungkin nantinya sesuai dengan program dari dinas ya Bu, untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu ya, gitu kan. Jadi mungkin di pembiasaan nanti akan meningkatkan kemampuan literasi numerasi, mengembangkan nilai literasi dan numerasi itu. Kemudian juga di pembelajarannya mungkin juga nanti akan dibuat kuis sebelum pulang, meningkatkan literasi dan numerasi ya, yang pertama di kelas ini ya. Kemudian terus ini apa namanya, levelnya berapa nih kalau misalkan skalanya ya, skala itu dari 1 sampai 10, di mana posisi murid Ibu sekarang? Levelnya itu ada di posisi 5 Bu. Oh, posisi 5 Iya, ya. skala 5 kemampuannya itu. Itu sangat berat sekali ya. Iya. Terus dari ya kita udah tahu nih skalanya di level 5. Nah sekarang ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan supaya bisa menaikkan levelnya dari level 5 mungkin menjadi level 6, 7 atau 8 atau berikutnya, bagaimana? Mungkin strategi yang saya lakukan pertama mungkin di pagi hari kali ya Bu, sebelum masuk itu sambil setelah baris itu perkalian kali Bu ya, diberikan perkalian ya. Perkalian, kalau sudah perkaliannya sudah lancar mungkin nanti baru pembagian gitu kan. Yaitu kalau pagi hari satu orang satu bisa iya, jadi perkalian misalkan ngapalin perkalian dulu, habis itu tebak-tebakan mungkin dor gitu kan, teknik dor perkalian itu sambil baris gitu kan, itu kan menyenangkan ya mungkin ya ke anak-anak ya gitu kan. Salah satunya bicara ya. Yang kedua dengan cara kuis gitu kan, kuis gitu kan, kuis gitu. Terus ketika sebelum pulang juga kita berikan perkalian, mengerjakan perkalian, siapa yang bisa mengerjakan nanti pulang dulu gitu kan gitu. Nah mungkin kalau yang benar-benar masih rendah mungkin saya akan menerapkan lebih ini ya, tambahan gitu, seperti dia disuruh ngapalin perkalian di rumah, tapi terus kemudian nanti di sekolahan kita tes suruh ngapalin begitu ya. Jadi masih mungkin metode konvensional ya gitu kan, karena untuk melancarkan ya gitu kan. Beda dengan yang sudah lancar tadi, kita bisa mungkin teknik dor itu tadi sambil latihan soal. Baik. Berarti ada beberapa strategi dan metode ya Bu yang akan Ibu lakukan dalam apa namanya kegiatan pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan pembelajaran matematika pada materi perkalian dan pembagian. Nah, terus dalam pembelajaran ini siapa saja yang terlibat untuk meningkatkan pembelajaran? Yang pastinya nanti saya juga mungkin akan kerjasama dengan guru kelas 5 yang lainnya. Mungkin saya juga bisa ini ya, ngajak gimana tekniknya, saya berbagi dengan mereka ya gitu kan. Terus saya juga melibatkan orang tua supaya di rumah anaknya ini juga diawasin atau dibimbing ya, dibimbing untuk menghafalkan perkalian gitu, sambil juga mungkin memberikan latihan soal di rumah. Itu ya
kolaborasi dengan teman sejawat ya, kemudian dengan orang tua Iya, ya, betul. itu yang perlu kita jalin dulu ya Bu ya. Karena tanpa melibatkan mereka mungkin keberhasilan kita kurang maksimal. Iya, betul. Nah, ya targetnya nih Bu dalam pencapaian itu berapa lama kira-kira untuk supaya bisa berhasil? Karena ini kan nantinya kita tujuannya supaya di semester 1 ini capaian pembelajaran tercapai di anak-anak. Jadi saya butuh waktu 2 bulan, anak-anak ini Kak, saya harapkan sudah mampu di perkalian itu. Gitu. Selama 2 bulan ini target ya, Iya. yang harus dicapai. Komitmen apa ya Bu supaya apa yang kita rencanakan itu dapat berhasil? Pastinya saya harus konsisten ya dengan program saya tadi, rencana saya tadi. Saya setiap pagi harus memberikan teknik door, kemudian meminta anak untuk menghafalkan perkalian yang kemampuannya rendah itu kurang. Kemudian di sebelum pulang kita juga saya akan memberikan kuis untuk dikerjakan terlebih dahulu. Inilah yang harus pertama komitmen Iya. ya, komitmen dalam mengerjakan apa namanya untuk mencapai tujuan. Iya, Ya. gitu. Kalau nggak gitu nanti anak-anak itu lembek lagi gitu kan. Jadi rencana saya nggak berjalan. Betul sekali. Ya, semoga apa yang direncanakan Bu Rifa itu dapat berhasil dengan baik ya Bu. Amin. Dan anak-anak juga bisa apa namanya mengerjakan perkalian dan pembagian sesuai apa yang diharapkan. Ya, dari pertemuan ini apa yang Ibu dapatkan? Apa yang Ibu dapatkan dari hasil coaching hari ini? Alhamdulillah nih Bu Rina, saya jadinya tahu ya apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak gitu kan. Yang tadinya saya harus ngapain ya, ternyata habis ngobrol sama Bu Rina jadi paham ini saya harus ngapain. Nah, solusinya padahal sudah ada pada diri Ibu sendiri ya, dan Ibu sendiri. Saya hanya menggali saja. Terima kasih banyak loh Bu Lina, Sama-sama Bu atas Rita. sharingnya. Terima kasih banyak, sama-sama. Semoga apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan itu tercapai ya Bu. Terima Ya, kasih. sampai ketemu lagi ya Bu Ya, Rifa. terima Sampai kasih, ketemu Bu lagi, Lina. semoga nanti di 2 bulan berikutnya dapat ngobrol kembali. Iya, terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah nih Bu Lina tadi Ya, sudah selesai ya melaksanakan kegiatan coaching. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Saya sudah sudah melakukan kegiatan. Oke, dari yang kegiatan coaching hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, yang sudah saya dapatkan ketika coaching itu saya coaching sesuai dengan alutsista dan coaching. Ya, baik. Berdasarkan pengamatan saya selama kegiatan coaching tadi, saya sudah melihat Ibu tadi sudah mampu mengarahkan coaching menemukan permasalahannya. Yang kedua, Ibu sudah mampu mengidentifikasi mendengarkan secara aktif ya, menanggapi secara aktif permasalahan coaching itu dengan melaksanakan prinsip coaching. Nah, berikutnya yang ketiga, Ibu juga sudah mampu mengarahkan coaching untuk memiliki tanggung jawab dan merencanakan tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi. Nah, berikut dan akhir juga Ibu juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot tinggi sesuai dengan kata kunci yang berasal dari coaching itu sendiri. Karena kan masalah itu dari coachingnya. Iya betul. Nah, sekarang dari kegiatan ini kira-kira kompetensi apa sih yang Ibu merasa yang Ibu masih harus perlu tingkatkan oleh Bu Lina? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan setelah kegiatan ini yaitu saya berlatih lagi Bu ya, berlatih khususnya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini saya dapat menggali potensi dari coaching. Iya. Ya, baik. Saya yakin untuk depannya dengan seringnya Bu Lina berlatih melakukan kegiatan coaching ini, maka saya pastinya dan diharapkan juga kegiatan coachingnya akan
berjalan lebih baik lagi, pertanyaannya akan muncul lebih berbobot lagi, motivasi coachingnya lebih baik lagi. Oke Bu Lina, saya rasa ya itu dulu apa yang saya amati tadi. Semoga kedepannya Bu Lina makin ahli dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu Silvi atas masukannya dan motivasinya untuk saya. Saya akan berusaha untuk berlatih terus menjadi coaching. Semangat Bu Lina. Terima kasih banyak Bu Iya. Silvi. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Silvi. Iya, sehat-sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Rifa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana hari ini mau ada kegiatan coaching? Betul sekali Bu. Dengan siapa? Yang bukan Lina. Oh, dengan Bu Lina. Nanti saat kegiatan coaching saya akan mengobservasi kegiatan coaching ini ya. Iya Bu. Untuk mengukur apakah sesuai dengan instrumen penilaian atau tidak. Jangan pesan saya jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan jangan lupa juga mengikuti alur Tirta dan menggali tujuan dari coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi dan menemukan rencana aksi dari coaching itu sendiri serta tanggung jawab dari coaching. Sebelum kegiatan coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu, boleh? Dari kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan itu karya penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan? Yang ingin coba saya terus kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara penuh. Baik. Nah, nanti dari kegiatan coaching ini indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini apa sih? Yang pertama, setelah pelaksanaan coaching ini saya berharap coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan potensi-potensi diri dia. Yang kedua juga dia dapat merencanakan tindak lanjut dari permasalahan dia yang akan dia laksanakan. Yang ketiga juga saya berharap coach saya ini lebihnya lagi dapat mengembangkan ide-ide baru mungkin hasil dari coaching setelah kita coaching dengan coaching tersebut. Oke. Selamat melakukan coaching ya Bu Silvi. Nanti kita ngobrol lagi setelah kegiatan coaching selesai. Siap Bu. Terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Silvi. Sehat Bu Lina? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Lina, tadi maaf ya, tadi saya tidak angkat teleponnya karena tadi saya ada sedikit bicara dengan orang tua. Oh, ya tidak apa-apa Bu Silvi, saya maklumi mungkin Bu Silvi sedang sibuk ya tadi. Mohon maaf saya juga telah mengganggu Bu Silvi. Tidak Bu Lina. Nah, alhamdulillah nih sekarang saya ada waktu luang, mungkin ada yang mau Bu Lina sharing ke saya? Iya nih Bu Silvi, saya saat ini sedang ada kesulitan mungkin dalam pembelajaran nih, khususnya kelas 1 karena saat ini saya sedang mengajar kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 itu biasanya yang terkendala itu dalam hal membaca dan menulis. Kayaknya saya sedang bagaimana nih caranya supaya murid-murid saya ini bisa membaca semuanya dan dengan tulisan yang rapi seperti itu. Nah, jadi permasalahan yang Bu Lina hadapi sekarang adalah murid-murid Bu Lina di kelas 1 yang sulit, yang terkendala ya untuk bisa membaca dan menulis dengan rapi. Jadi kalau gitu harapan Bu Lina maunya seperti apa untuk anak murid-murid Bu Lina ini? Ya, harapan saya sih anak itu bisa membaca ya, utama membaca dulu ya di kelas 2 itu membaca semuanya bisa lancar membaca pertama. Yang kedua selain membaca anak tersebut juga bisa menulis dengan rapi tulisannya sesuai dengan PYD. Nah, berikutnya Bu Lina, kira-kira kalau menurut Bu Lina nanti kalau setelah
kita pelaksanaan coaching ini, Bu Lina berharap ada indikator keberhasilannya apa sih dari setelah kita melaksanakan coaching ini, harapannya gitu. Jadi indikator keberhasilan bisa ada perubahan ya, ada perubahan pada diri anak. Pertama bisa membaca, yang kedua menulis. Ya, semoga ya Bu, setelah pelaksanaan coaching ini murid-murid itu ada perubahan cara lebih baik, terutama untuk menulis, karena ini kan kelas 1 kelas dasar ya. Iya, Semoga kalau kelas betul. 1 nya berikutnya Sudah enak, tambah lebih bisa baik. tambah rapi. Nah, terus berikutnya dengan cara apa ya kira-kira Bu Lina mau coba untuk melakukan perubahan itu? Atau Bu Lina punya metode gitu? Baik. Kalau untuk cara yang sudah saya lakukan, jadi yang pertama anak itu saya berikan dulu pengenalan dulu huruf, ya, pengenalan huruf atau abjad ya dari A sampai Z. Kemudian kita pisahkan konsonan dan vokalnya, huruf vokal dengan A, I, U, E, O, kemudian konsonannya, bagaimana cara membunyikannya. Cara membunyikan ada yang eja gitu kan, kemudian ada juga yang suku kata, kemudian ada juga dengan menggunakan metode SAS. Jadi beberapa metode digunakan ketika membaca permulaan, membaca dan menulis permulaan, itu yang saya lakukan. Tapi masih saat ini sih masih belum berhasil ya, karena ada beberapa terkendala. Itu salah satunya itu ketika anak yang belum lancar membaca, jadi ketika menulis juga menjadi hambatan, terkendala karena ketika menulis anak tersebut menulis karena belum lancar membaca, akhirnya menulisnya dengan satu huruf. Dia masih memikirkan huruf apa nih, terkadang juga masih suka tertukar antara huruf B dengan huruf D, itu masih dua huruf yang mirip ya, cuma berhadapannya berbeda. Itu Ya. Itu ada beberapa anak yang masih tertukar. Kemudian ketika menulis saya menekankan pada anak, yuk kita tulis huruf yang tinggi, misalnya dari huruf B, misalkan huruf B itu tingginya dari garis atas sampai garis bawah, kan di buku kamu sudah ada garisnya gitu kan, dari garis atas sampai garis bawah ya huruf B, kemudian huruf K, huruf L, huruf H, itu saya penekanan di situ. Ingat ya penulisannya dari atas dulu baru ke bawah, jangan dari bawah ke atas, karena ada sebelumnya itu pernah saya menemukan anak menulis huruf atau angka itu dari bawah ke atas. Itu PR sekali gitu sebagai guru kelas 1, itu temuan yang sangat luar biasa ya. Ini bagaimana nih cara merubahnya supaya ketika menulis itu tidak dari bawah ke atas gitu kan, sesuai dengan aturan. Jadi selama ini ya beberapa anak yang salah konsepsi ya, konsep ketika menuliskan angka atau huruf gitu. Nah, jadi di awal-awal saya tuh menjelaskan itu dulu, menekankan ketika penulisan dan cara menyebutkan hurufnya. Ketika hurufnya sudah lancar, kemudian cara menulisnya sudah benar, baru disusun dengan suku kata. Ayo ini. Nah, yang perlu diingat lagi ketika menuliskan huruf G. Huruf G itu dari tengah garis itu ada satu garis di tengahnya, lewatin garis ke bawah. Huruf G, huruf J, kemudian huruf Y, ya, P dan Q itu yang ada kakinya ke bawah. Iya, yang ada kakinya ke bawah itu lewatin garis ke bawah. Itu terus ada yang membedakan lagi huruf T dan D. Nah, T dan D itu tidak tinggi sampai garis atas, tapi turun sedikit dari huruf B dan huruf H yang lainnya itu. Nah untuk huruf yang lainnya seperti A, I, U, E, O itu ya konsonan vokal. Huruf vokal itu berarti setengahnya dari garis itu, dari garis di bukunya ya, buku anak tuh kita tulis disesuaikan itu. Kemudian saya juga ada rencana sih ingin menggunakan buku garis 5 ya atau garis 3 supaya anak bisa menuliskan sesuai dengan garisnya itu. Itu sudah ada garis bantunya kalau di garis 5 dan garis atau garis 3 itu. Kalau di buku tulis biasa kan hanya satu garis aja ya, tidak ada garis bantunya. Rencana sih seperti itu. Metode yang akan saya dalam teknik-tekniknya ya seperti itu.
Baik Bu Lina, sepertinya Bu Lina juga udah bisa mengidentifikasi ya kemampuan anak masing-masing. Nah, menurut Bu Lina nih sekarang kemampuan atau ketercapaian menurut Bu Lina itu kalau dari dilevelkan, kira-kira level berapa ya Bu Lina? Kalau dilevelkan ya sekitar mungkin di antara 5 atau 6 ya. 5 atau gitu 6 ya. dari secara rata-ratanya ya. Kemudian ya saya juga ingin ya benar bisa lebih dari itu ya Bu ya. Iya, berharapnya kayak gitu ya. Nah, terus berharapnya juga nih, karena tadi ngomong udah kata berharap, setelah coaching ini, kira-kira berapa level yang akan Ibu harapkan untuk didapat oleh yang bisa Bu Lina berikan untuk murid Bu Lina? Saya sih ingin berharapnya tinggi ya, berharap sih pasti harus Harapan harus tinggi ya. tinggi, betul. Tapi dengan kondisi anaknya saya berharap mungkin sampai level 8 untuk bisa menulis dan membaca dengan menulisnya rapi, membacanya dengan lancar. Ya, saya harap setelah pelaksanaan coaching ini berjalan dengan baik dan Bu Lina melaksanakan aksi yang tadi itu sudah Bu Lina mau lakukan, ya semoga nanti apa yang Bu Lina harapkan terhadap murid bisa tercapai. Ada lagi Bu Lina? Ketika itu ya, itu harapan yang saya inginkan gitu ya. Pada semester ini itu target utama saya itu ya anak-anak semuanya bisa membaca dengan lancar, kemudian menulisnya juga dengan rapi. Itu yang saya inginkan, target saya di semester pertama ini. Karena membaca dan menulis itu ya hal yang utama ya, dasar sekali. Jika anak itu belum lancar baca akan terhambat juga terhadap menulisnya, dan juga untuk berhitung juga itu kan menghambat ke sana, karena di dalam berhitung itu pasti ada bacaan. Jika anak itu tidak bisa baca, tidak paham apa yang harus dikerjakan. Itu Bu, makanya modal utama di kelas 1 itu baca, tulis dan berhitung. Itu ya, jalistum. Itu yang PR sekali ya untuk kelas 1 nih. Fondasi, iya betul Bu, itu sebagai fondasi anak-anak untuk ke tingkat berikutnya, yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya inginkan, yang saya harapkan itu tercapai ya Bu. Semoga. Bu Lina, kan pastinya untuk melihat perkembangan anak ini Bu Lina punya rancangan waktu nih. Kira-kira Bu Lina punya rancangan berapa lama nih untuk mencapai target yang sesuai dengan Bu Lina harapkan? Ya, untuk rancangan saya itu ini pada semester 1 ya. Semester 1 ini bisa lancar semuanya ya. Ketika beberapa bulan berikutnya sekitar 2 atau 3 bulan nih kita ada waktu. Intinya dalam 1 semester ini target utama saya adalah membaca dan menulis untuk anak-anak untuk kelas 1. Itu target saya. Dia ya target ya dia. Target. Harus punya target ya. Jadi penyemangat. Ya, kalau tidak punya target ya nanti ya, hasilnya kurang maksimal seperti itu. Nah baik Bu Lina. Nah ini kan untuk bisa mencapai target ini kita kan nggak bisa nih bekerja sendiri. Kayaknya Bu Lina bisa melibatkan siapa nih untuk mencapai target ini? Ya, untuk mencapai target ini yang pertama saya harus berkolaborasi ya Bu. Kolaborasi pertama dengan guru kelas 1. Ya, kita saling sharing bagaimana nih cara mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelas. Selain itu guru kelas 1 yang satu level ya sama guru kelas 1. Kemudian di sekolah saya itu ada 4 rombel ya di kelas 1, jadi bisa sharing tuh dengan teman-teman yang lain. Kemudian selain itu saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Itu hal yang utama sekali, karena kan kelas 1 itu kalau kita menyampaikan amanat atau mungkin tidak bisa disampaikan secara keseluruhan, mungkin tidak terpotong-potong, di mana kata itu belum selesai dia dengar, dia udah langsung fokusnya ke yang lain, sehingga tidak apa yang saya pesankan tidak tercapai semua ya pesan yang saya sampaikan. Jadi harus dengan orang
konsultasi, kemudian bagaimana nih Bu, anak ini belum lancar dalam hal membaca. Nah, saya minta waktu untuk akan memberikan belajar tambahan ya, misalnya akan memberikan belajar tambahan khususnya dalam hal membaca dan merapikan tulisannya seperti itu, konsultasi dengan orang tua. Baik, luar biasa nih. Sepertinya Bu Lina sudah mulai menemukan nih ya solusi dari permasalahan Bu Lina sendiri. Tadi yang pertama berarti kita berkolaborasi dengan orang tua, guru ya, satu level sejawat ya. Yang kedua dengan orang tua. Baik, semoga apa yang Bu Lina rencanakan ini baik dengan teman sejawat maupun dengan orang tua bisa mempercepat proses kemampuan anak untuk membaca dan menulis. Nah, baik Bu Lina, terakhir nih saya mau tanya, apa kira-kira sih manfaat dari perbincangan kita yang beberapa saat ini? Manfaatnya yang pertama ya saya merasa lega ya Bu. Di sini saya merasa lega, terasa apa yang saya rasakan selama ini, kesulitan atau hambatan yang saya rasakan ketika dicurahkan, mungkin dan dikeluarkan, oh ternyata sudah ada solusinya gitu Bu, ada solusinya, sehingga saya berarti apa yang saya kemarin lakukan itu sudah mulai ke sana, namun belum merasakan ini nih metode yang saya gunakan seperti ini gitu. Nah tapi ketika setelah ngobrol baru paham lebih nih, berarti kemarin itu sudah mulai namun belum terlihat jelas metodenya apa yang digunakan, tekniknya seperti apa. Ternyata sini ada ide baru gitu. Alhamdulillah, baik ya. Sebetulnya ini tugas saya sebetulnya hanya menggali apa yang ada di Bu Lina ya sebetulnya. Baik Bu Lina, solusinya ada di diri saya sendiri. Nah betul, ternyata Bu Lina itu sebetulnya sudah punya potensi yang luar biasa. Terima kasih. Baik Bu Lina, saya menunggu nih hasil pelaksanaan tindak lanjutnya Bu Lina. Baik, mungkin kurang lebih kalau setelah tadi Bu Lina 2-3 bulan saya tunggu ya, kita bisa. Saya pengen tahu nih kelanjutannya gimana hasilnya dari pelaksanaan tindak lanjut Bu Lina. Semoga hasilnya positif ya Bu Lina. Amin. Iya. Di semester 1 ini sudah bisa lancar dan semua ya. Amin. Itu yang saya sukses terus untuk Bu Lina. Amin, terima kasih banyak Bu Silvi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bu Silvi sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Alhamdulillah Bu. Nah, lancar ya. Alhamdulillah. Dari kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching Bu Silvi? Ya, tadi dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menggali permasalahan dari coaching untuk menemukan masalahnya sendiri. Dan yang kedua juga saya sudah menjalankan proses coaching itu tadi dengan alur cerita, di mana saya membantu coaching untuk menemukan tujuan dari masalahnya. Yang kedua saya juga sudah membantu coaching untuk mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri. Nah, yang berikut juga dengan rencana aksi nyatanya dan tanggung jawab berdasarkan masalah yang ada di diri coaching itu sendiri. Tadi juga sudah saya amati, Ibu sudah mengikuti prinsip dari coaching ya, di mana satu ada kemitraan dengan coaching sebagai coach dan coaching, kemudian ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi coaching. Di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan yang saya dapatkan. Satu, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan baik, sudah mengikuti alur cerita, kemudian sudah menggunakan prinsip coaching juga dengan baik, dan satu lagi Bu ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi? Ya, berdasarkan pengalaman coaching yang tadi saya lakukan, saya merasa saya perlu untuk berlatih lagi membuat pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot ini bisa membantu saya untuk menggali potensi coaching itu sendiri. Luar biasa Bu Silvi. Terima kasih. Semoga dengan banyak melakukan coaching nantinya akan lebih baik lagi ya Bu Silvi. Ya, terima kasih Bu Rifa. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu Rifa.